Halo saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi ya dalam pekerjaan Allah. Saudara, kita akan membahas pada saat ini mengenai pertanyaan minggu lalu, yaitu ditanyakan dalam Roma 10 ayat yang keempat, dikatakan bahwa Yesus penyudah hukum Taurat. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Yesus harus menyudahi hukum Taurat? Jadi mengapa Yesus harus menyudahi hukum Taurat? Nah, saudara, sebelum kita akan membahas bersama, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Pada saat ini Bapa, kami akan mau membahas tentang sabda firman-Mu. Biarlah Bapa menyertai acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Bapa di surga, biarlah kami dapat mengkonsentrasikan perhatian kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu dan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tetapi mendapatkan tempat yang baik di dalam hati sanubari kami. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami bawa dari kepada. Amin. Saudara, sebelum kita akan membahas pertanyaan ini, mengapa Yesus harus menyudahi hukum Taurat, atau mengapa Yesus harus menyudahi hukum Taurat, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat ke-17. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, kata menggenapinya dalam Matius pasal 5 ayat ke-17 itu dalam bahasa Yunaninya adalah plerosai. Plerosai yang artinya adalah Yesus harus menggenapi, Yesus harus memenuhi, Yesus harus mencapai, memenuhi semua apa yang dibuatkan dalam hukum Taurat itu. Nah saudara, tema kita pada saat ini adalah Yesus penyudah hukum Taurat. Nah, tujuannya saudara kita membahas pertanyaan ini adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa hukum Taurat itu hanya untuk khusus bangsa Israel. Tidak, dia bukan hukum universal atau hukum general, tetapi adalah hukum khusus bangsa Israel. Oleh sebab itu Allah katakan dalam Yeremia 31:32, di mana hukum Taurat Allah berikan di Gunung Sinai berbeda dengan perjanjian baru. Nah saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membahas pertanyaan minggu lalu, yaitu mengapa Yesus harus menyudahi hukum Taurat. Saudara, kalau kita mau merujuk kembali ke dalam seluruh perjanjian baru atau perjanjian Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu ada 3 zaman yang kita akan kita pelajari. Yang pertama adalah zaman Patriark atau zaman bapak-bapak. Yang kedua adalah zaman Musa. Kemudian yang ketiga adalah zaman anugerah atau zaman kekristenan atau zaman kasih karunia. Nah saudara, zaman Patriark atau zaman bapak-bapak hukumnya berbeda, tidak seperti zaman Musa. Kemudian juga zaman Musa hukumnya pun berbeda, tidak seperti pada zaman bapak-bapak. Begitu juga zaman kekristenan, hukumnya berbeda, tidak sama dengan hukum zaman Musa. Nah, ketika zaman ini karena dia berbeda, maka hukum pun berbeda dalam pelaksanaan hukum itu. Nah, saat ini kita akan membahas bahwa mengapa Yesus harus menyudahi hukum Taurat. Dalam Roma pasal 10 ayat ke-4 bahwa Yesus penyudah hukum Taurat. Apa tujuannya? Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yesus harus menyudahi hukum Taurat? Jawabannya pertama saudara, karena ada janji Allah kepada Abraham, di mana dalam Kejadian pasal 22 ayat ke-18 saudara dikatakan, Allah mengatakan kepada Abraham, dari benihmu semua bangsa akan diberkati. Nah saudara, mengapa Yesus harus menyudahi hukum Taurat? Jawaban pertama adalah karena janji lebih dulu dinyatakan kepada Abraham, baru hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Nah, jarak antara janji Allah kepada Abraham dengan penerbitan hukum Taurat itu jaraknya 430 tahun. Bagaimana kita tahu bahwa 430 tahun? Itu dijelaskan dalam Galatia pasal 3 ayat ke-17. Ya, di mana dikatakan hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel itu dengan janji itu jaraknya 430 tahun. Dengan demikian saudara, mengapa hukum Taurat itu harus dipenuhi atau disudahi oleh Yesus? Karena hukum Taurat itu akan menjadi penghalang nantinya kalau Yesus tidak menyudahi hukum Taurat itu. Dan itu adalah penghalang bagi Allah untuk memenuhi janjinya kepada Abraham, di mana semua bangsa akan diberkati. Tapi masuk pada bangsa Israel, satu hukum Taurat itu tidak memenuhi semua bangsa. Itu hukum khusus untuk
untuk bangsa Israel. Itu 10 hukum itu atau hukum Taurat itu. Itulah sebabnya Yesus harus menyudahi itu agar tidak menghalangi janji Allah kepada Abraham agar semua bangsa akan diberkati. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah kenapa Yesus harus menyudahi hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu, saudara, diberikan oleh Allah di Gunung Sinai karena pelanggaran bangsa Israel. Jadi hukum diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel itu karena pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu bisa kita baca, saudara, dalam Galatia pasal 3 ayat ke-19. Di mana, saudara, karena pelanggaran bangsa Israel sehingga Allah menerbitkan hukum Taurat. Tetapi ingat, saudara, dalam hukum Taurat tidak ada janji kekal. Dan itu khusus bangsa Israel, bukan semua bangsa. Nah, saudara, dengan demikian Yesus harus menyudahi hukum Taurat itu dan dia harus memakukannya di kayu salib. Kemudian yang ketiga, saudara, kenapa Yesus harus menyudahi hukum Taurat? Kenapa, saudara? Yang ketiga adalah supaya hukum perjanjian baru itu efektif berlaku. Kenapa, saudara, efektif berlaku? Karena Yesus harus memakukan hukum Taurat terlebih dahulu, sebagaimana di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-15 dikatakan, saudara, bahwa Yesus harus memakukan pertama hukum Taurat, itu bahasa Yunani-nya tonomon. Kedua, perintah-perintah, ton entolon, bahasa Yunani-nya. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan atau peraturan-peraturan, itu bahasa Yunani-nya, saudara, dikatakan endogmasin. Nah, ketiga ini, hukum Taurat, perintah dan ketentuan, harus dibakukan oleh Yesus di kayu salib, dan Yesus harus batalkan. Kata batalkan dalam Efesus 2 ayat 15 itu dari kata katargesas, yang artinya harus meniadakan, harus menghapus hukum Taurat itu. Apa tujuannya? Supaya efektif itu hukum kasih karunia itu perjanjian baru. Kalau tidak dibakukan kayu salib hukum Taurat, itu menjadi penghalang janji Allah kepada Abraham agar semua bangsa akan diberkati. Dan yang berikut adalah tidak akan terbit perjanjian baru. Itulah sebabnya Yesus harus memakukan hukum Taurat supaya perjanjian baru akan terbit, dan itu harus diterbitkan karena ada janji Allah kepada Yeremia, nubuatan Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, bahwa Allah katakan, aku akan memberikan perjanjian baru, tidak seperti perjanjian yang aku berikan di Gunung Sinai. Dengan demikian, saudara, perjanjian baru adalah hukum general atau hukum universal, hukum semua bangsa. Itulah sebabnya, saudara, Yesus harus memakukan hukum Taurat, tonomon, perintah, entolon, kemudian ketentuan atau peraturan-peraturan, yaitu endogmasin. Yesus harus batalkan ketiga ini supaya efektif bahwa orang harus hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus sesuai dengan penjelasan Efesus 2 ayat 15. Dan itu dijelaskan juga dalam Kolose 2 ayat ke-14 bahwa Yesus harus memakukan surat utang itu supaya dia dua manusia menjadi satu di dalam Kristus, yaitu bangsa Israel dan bangsa kafir. Itulah sebabnya, saudara, setelah Yesus memakukan di kayu salib, Yesus katakan dalam Yohanes pasal 19 ayat ke-30, sudah selesai. Bahasa Yunani-nya sudah selesai adalah tetelestai, yang itu terpenuhilah semuanya, digenapi, dituntaskan. Itu artinya, sehingga, saudara, hukum Taurat, perintah dan ketentuan itu tidak lagi mengikat kepada kita sekarang. Itulah sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, dia lakukan di kayu salib hukum Taurat dan ketentuan dan perintahnya. Maka setelah dia mati dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit, dan sebelum dia naik ke surga, mulai dia perintahkan kepada para rasulnya dalam Markus 16 ayat 15-16, pergilah kamu beritakanlah Injil. Injil adalah hukum universal. Injil adalah hukum roh menurut Roma 8 ayat yang kedua, dan Injil adalah hukum untuk semua bangsa kafir. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 itu etne, ya. Etne adalah agar semua bangsa kafir itu menjadi murid daripada Yesus, dan dengan cara bagaimana? Yaitu dengan ketaatannya kepada Injil Kristus sesuai dengan Markus 16 ayat 15, supaya barang siapa yang percaya akan Injil dan dibaptiskan akan diselamatkan. Nah, akan percaya akan Injil itu dan dibaptiskan akan diselamatkan, itu tidak ada di dalam hukum Taurat, saudara.
tetapi hanya di dalam hukum baru, yaitu hukum roh, hukum universal atau general. Dengan demikian saudara, kenapa Yesus harus melakukan hukum Taurat? Pertama saudara, kesimpulannya adalah pertama, karena janji Allah jatuh lebih dulu baru hukum Taurat. Yang kedua saudara, mengapa Yesus harus melakukan hukum Taurat? Supaya karena hukum Taurat itu adalah diterbitkan oleh Allah karena pelanggaran bangsa Israel. Dan yang ketiga, kenapa Yesus harus melakukan hukum Taurat atau menyudahi hukum Taurat? Karena supaya efektif hukum general, yaitu Injil berlaku untuk semua bangsa. Inilah digenapi janji Allah kepada Abraham, semua bangsa akan diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman itu kami dapat dengar dan kami pahami. Dengan demikian kami dapat mentaati Injil Kristus. Hanya Injil Kristus yang mengikat dalam dunia ini sebagai hukum universal, agar kami dapat diselamatkan ketika kami percaya dan dibaptis untuk jalan ke ampunan dosa. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudaraku, jika saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.